Nah, demi menjaga kesucian panggilan ini, saya menguji orang. Saya membuat ujian. Dan saya ada 7 kriteria ujian. Bagi sesiapa saja yang memanggil dirinya rasul atau memiliki panggilan apostolos lah, basic lah, level pertama, apostolos lah. Di dalam kelima-lima jabatan ini, tulisan Paulus menjelaskan bahwa rasul itu yang top, number one ya. Di dalam perjanjian baru itu urutan dia. Efesus 4:11 pun itu number one. Dan semua orang suka dia pergi number one. Yaitu dalam jabatan itu memang yang paling tinggi adalah apostol. Yang kedua adalah nabi. Ya. Dan baru urutan seterusnya. Jadi orang aim to the top. Dia mau title yang paling tinggi apostol lah. Tapi mereka tidak tahu begitu bahayanya kalau dia tidak mengikut jalur dan wahyu tentang syarat dan juga kriteria dan yang saya katakan atribusi sesuai dengan doktrin Alkitab. Dan saya sudah membuat penyelidikan tentang jabatan nabi, rasul sejak 2007 ya. Saya bukan orang baru dalam hal ini. Sehingga kini. Dan saya dapati ada 7 cara saya menguji. Pertama, ini saya boleh argue. Siapa boleh argue dengan saya? Datang ke pejabat kita argue habis-habisan. Tapi saya akan pertahankan teologi saya. Atribusi pertama adalah seorang rasul mesti satu kali dalam hidupnya ada face-to-face encounter dengan Tuhan Yesus. Dia bertemu muka dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan. Dan dia berbicara dan Tuhan Yesus berbicara kepada dia tentang panggilan kerasulannya. Kalau orang itu tidak pernah bertemu muka dalam penglihatan dengan Tuhan Yesus, dia dan orang hanya mentabis dia, tidak apa-apa. Profet ini bercakap kau rasul, sertifikat ordinasi rasul. Bagi saya dia gagal. Bagi bishop, dia bukan rasul. Bukan. Itu ujian pertama saya. Saya akan tanya dia, kamu sudah pernah melihat Tuhan Yesus enggak? Tuhan Yesus memanggil kau seperti Saulus berkata jalan Damaskus, Saul, Saul, mengapa engkau menyiaya aku? Dan Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniayai. Itu saat dia sudah ada encounter dengan Yesus, mendengar suara Yesus yang memanggil dia. Setelah itu, penglihatan kedua, Paulus menceritakan Tuhan berdiri di depan saya. Itu Tuhan Yesus datang kepada dia. Saya percaya dia ketemu Tuhan Yesus dalam penglihatan. Ya, begitu juga dengan, of course, ke-12 rasul anak domba itu tidak payah cerita lah. Dia tidur makan bersama dengan Yesus sewaktu di dunia. Maka mereka adalah spesifik group of apostle yang dipanggil ke-12 rasul anak domba. Ya. Dan tidak akan ada lagi ke-12 rasul anak domba. Tidak akan ada. Tapi ada rasul Yesus Kristus zaman modern. So, bila orang itu tidak mendapat penglihatan, di dalam penglihatan dia itu Tuhan Yesus memberikan mandat dan panggilannya tentang kerasulan. Itulah sebabnya jabatan ini terlalu tinggi dan bukan semua orang. Ya. Bukan semua orang ada face to face encounter dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan. Di mana dalam penglihatan itu dia menerima panggilan kerasulan. Ini satu tes saja sudah lebih dari cukup untuk mengatakan orang itu bukan rasul. Isi nampak itu kriteria bishop. Tapi tidak apa-apa, apostolik pertumbuhan yang lain boleh panggil dia rasul, up to you. Tapi saya tidak akan memanggil orang itu rasul. No way. Kalau saya belum tahu orang itu ada memenuhi syarat pertama. Syarat kedua
Apostle receive a special revelation from the Holy Spirit. Rasul itu menerima wahyu khas, spesial, yang lain dari yang lain yang tidak pernah dinyatakan kepada orang lain kecuali yang dipanggil rasul itu. Ada mandate dia. Dia tidak macam kalau dia menembakkan, dia menembak membabi buta. Enggak, dia ada fokus, dia ada tujuan, dia ada spesifik revelation itu. Kalau orang tanya, apa mandat apostol kamu, apostolik kamu? Memang saya seorang apostol, tapi saya panggil diri saya bishop. Dan saya tahu panggilan apostol saya, karena Roh Kudus sudah nyatakan kepada saya. Saya berani berkata, saya ada spesifik mandate panggilan apostol. Saya bercerita, kalau dia tiada mandate, ya, dia tiada wahyu khusus, kenapa dia dipanggil rasul? Ya, macam ini, Mbak, ini. Dokter kan, ada banyak spesialis. Ada yang dokter spesialis mata. Ada khusus, tahu? Ada yang dokter dia spesialis telinga. Ada yang dokter dia spesialis gigi, dentis. Ada yang dokter dia spesialis dia hati, jantung. Begitu kan? Tapi memang dokter, yes, dokter. Tapi ada dia punya pengkhususan. Itu maksud dia kalau seorang tuh dipanggil apostol, dia ada pengkhususan yang diberikan. Saya memanggil, Tuhan Yesus memanggil orang itu menjadi rasul untuk tugas istimewa ini. Apa? Dia bukan hanya bilang, oh apostol saja begitu. Enggak. Yang ketiga, apostle is sealed and equipped with the miraculous sign, wonders, and power. No compromise. Rasul mesti disertai tanda-tanda dan mujizat. Ya, itulah kamu melihat Petrus dengan bayang-bayang menyembuhkan, Paulus orang mati pun dibangkitkan. Dia boleh mengucapkan sesuatu, mungkin dia boleh memberhentikan angin ribut dengan satu kata, tenang. Kalau tidak itu mujizat yang dengan iman yang tinggi, tetapi dia akan berjalan di dalam tanda-tanda dan mujizat. Itu equipped with miraculous and sign power from the Holy Spirit. Atribusi keempat, apostle has a special anointing in laying hand to them who wanted to receive the gift of the Holy Spirit. Kalau rasul itu datang kan, dia tumpang tangan orang menerima Roh Kudus, amat mudah berbanding dengan gembala atau evangelis atau yang lain. Dia memang ada anointing khusus dalam hal tumpang tangan untuk bagi mereka yang menerima karunia Roh Kudus. Itu juga satu daripada atribusi seorang rasul. Yang kelima, apostle receive a specific commission to do a special duty given by the Holy Spirit. Rasul itu diberikan mandat, tugas khas. Seperti mana dia menerima wahyu ini. Dia menerima komisi special. Ya bukan sembarangan nih. Dia tahu tempat di mana dia harus berada, area yang dia akan layani, dan kepada siapa. Banyak orang mau, ya tugas apostolik saya adalah melayani raja-raja, melayani kerajaan, melayani. Yes, it's somewhere there, you know. Saya diberi tugas khas untuk membawa pemulihan ini. Mandat profetik saya sebagai rasul adalah saya diberikan tugas khas untuk membawa pemulihan kepada kelima jabatan di Asia. Itu mandat saya, special duty saya. Itu contoh lah ya. Dan yang keenam, apostle has a divine God-given ability to plant church. Kalau dia ada urapan rasul kan, dia mudah mendirikan jemaat. Paulus di mana-mana, dia datang di satu tempat, tidak sampai 1 minggu, gereja lahir. Efesus, Galatia, Korintus, dia pergi satu tempat, bertobat, dengan urapan rasul itu, bertobat. Terus tumbuh gereja di situ. Itu duty dan tugas dia. Menjadi bapak, ayat ke-7. Membapai
Dia bukan mendirikan jemaat, tapi dia mendirikan anak rohani. Ya, itu lebih daripada jemaat ya. Dia menjadi mentor, dia membapai, dia mengajar orang itu mendidik menjadi bapak rohaninya yang bakal menuruti dan juga ikut serta partisipasi dalam visi bapak rohani itu. Memang rasul itu bapak rohani. Dia ada kemampuan untuk membapai. Dalam hidup pelayanan bishop ini, saya tidak ada gereja setiap minggu di Thailand, tidak ada. Tetapi setiap 4 bulan anak-anak rohani kami akan datang. Tidak banyaklah. Dalam sekitar 20 orang, 30 orang. Tapi mereka bukan jemaat. Mereka adalah anak-anak rohani yang kami didik selama 10 tahun. Ya, sebab itu tugas apostol ya, membapai orang. Jadi ini bagi saya basic. Inilah cara saya akan menguji. Sebab Wahyu 1:2 katakan engkau menguji yang menyebut dirinya rasul. Sebab banyak orang menggelar rasul ini, apostol sana. Macam senang saja, Bang. Apostol Sakaina, Apostol Hezekiah. Begitu, Bang. Saya hanya lihat itu. Tapi kalau orang push kepada saya, apostol so-and-so, saya tidak terikut-ikut itu. Saya tidak akan panggil dia apostol. Dia harus show in front of me first. Dia memenuhi syarat ini atau enggak. Kalau dia bilang, dia menanam gereja. Apa gereja? Coba bagi saya tengok gereja mana. Jemaat mana. Planting church. Bagaimana? Saya telah buktikan. Mula-mula saya dirikan gereja CRC, saya pendiri dia. Dan walaupun saya sudah tinggalkan gereja itu, CRC sekarang sudah seluruh Sabah. Bahkan setiap tahun kerajaan negeri memberi peruntukan kepada mereka 100.000 dan mereka maju. Itu bukti panggilan apostolik saya. Bahwa saya boleh menanam sebuah gereja. Dan di mana-mana saya pergi. Di Eropa ada beberapa gereja yang saya tanam. Saya bahkan mengordinasi pastor itu. Dan sudah 10 tahun mereka masih berdiri. Di Belgium, di Afrika. Saya sudah pergi ke Afrika Selatan. So, ciri-ciri kerasulan itu sudah nampak. Saya sudah dalam 4 dekad mendapat face-to-face encounter dengan Tuhan Yesus selama 4 dekad. Setiap 10 tahun. Di dalam fasa 10 tahun itu, satu kali Yesus akan datang pada saya. Sudah 40 tahun, sudah 4 kali saya melihat Yesus muka dengan muka. Dan bukan tiap hari saya melihat Yesus, enggak. Sometimes saya kena tunggu 7 tahun, 8 tahun baru Tuhan Yesus datang pada saya. Lama itu. Dan lepas itu tidak pernah. Saya akan mendapat penglihatan tentang malaikat. Saya akan mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Saya akan mendapat penglihatan profetik. Tetapi kalau Yesus itu saya tak jarang. Saya harus tunggu 10 tahun. Setelah 10 tahun baru dia akan datang kepada saya satu kali. Apa yang saya harus lakukan seterusnya dalam masa 10 tahun yang mendatang. So 2025 kan? Sehingga 10 tahun dari sekarang lah, 35. Saya tahu apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan seterusnya. Saya sudah tahu. Karena Kristus sudah menyatakan itu pada saya. Ada mandat, Bang. Dan setiap kali dia datang, dia memberi saya mandat baru. Tugas baru. Jadi bila saya mengikuti apa yang dia mau, saya melihat kesuksesan dalam hidup bishop. Sebab itulah mandat apostolik yang diberikan. Tapi ada orang ini, bukan apalah, menggelar nabi, hanya karena mendapat penglihatan kecil, atau ya penglihatan itu yang dipercaya. Tapi bila teruji kan, teruji dia punya nubuatan ke apa kan, tidak nampak, akhirnya hancur lebur. Sebab landasan yang dia dianu itu adalah landasan ucapan manusia, bukan dari Kristus. Dan kita bertanggung jawab terhadap panggilan kita bila kita berada di pengadilan Kristus itu nanti. Kita bertanggung jawab.
Ya, banyak orang mengaku bishop, nabi, rasul, tapi standar bishop itu di dalam APA Federation itu cukup tinggi. Jadi setakat sharing ya, setakat sharing. Lain kali kalau kita duduk kan, siapa mau argue tentang atribusi ini, silakan datang ke meja bishop. Mari kita berdebat, argue tentang doktrin. Kenapa standar kamu sangat tinggi sekali bila kamu mau mengiktirafkan seorang itu rasul? Kenapa? Dan ini adalah satu standar saya lah. Saya tidak akan mengaku orang itu rasul kalau saya tidak melihat 7 ini. Minimum 7 ini di dalam diri seorang hamba Tuhan. Macam mana pun orang panggil dia rasul, saya tidak akan panggil dia rasul. Sampai dia mampu buktikan pada saya standar saya ini. Maaf lah ya, mungkin saya ini terlalu old school, tapi saya memang serius tentang panggilan jabatan-jabatan ini. Sebab saya mau memulihkan jabatan kerasulan, kenabian, dan bishopric. Ya, itu saja setakat perkongsian. Ya, Tuhan berkati.